Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kami tentang materi etika profesi. Pengertian etika profesi. Etika profesi berbicara tentang prinsip yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok bisnis di tempat kerja. Berbicara tentang pengertian etika profesi, berbagai ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Menurut Kaiser dalam buku Etika Profesi, hukum yang ditulis oleh Suhrawardi K. Lubis, etika profesi adalah sikap hidup tentang kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keahlian dan terlibat penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Etika profesi adalah prinsip yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok dalam lingkungan bisnis. Dengan adanya etika profesional ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain dan institusinya dalam lingkungan tersebut. Pada akhirnya etika profesi ini akan digunakan oleh semua orang di kelompok yang sama meskipun nilai-nilai mereka mungkin unik bagi sekelompok orang tertentu. Seringkali etika profesi ini disandingkan dengan kode etik profesi, di mana kode etik profesi mengacu pada etika profesional sebagai dasar untuk menentukan perilaku yang diwajibkan bagi anggota suatu profesi. Pengertian lain dari kode etik profesi juga disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, yaitu suatu pedoman tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Dari dua pengertian ini bisa disimpulkan bahwa etika profesi lebih umum sedangkan kode etik menjelaskan hal-hal yang lebih terperinci. Di samping itu, kode etik juga banyak berhubungan dengan nilai-nilai profesi dan hukum negara di suatu tempat. Umumnya, orang yang melanggar kode etik akan menerima sanksi berupa dikeluarkan dari profesinya, dicabut izin usahanya hingga diberikan sanksi hukum. Tujuan etika profesi. Dengan adanya etika profesi akan membuat karyawan bekerja lebih produktif. Merujuk pada Dr. Andus Jitendra Kumar dari Berhampur University disebutkan bahwa secara garis besar etika profesi memiliki 3 tujuan utama. Ketiga tujuan etika profesi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk memahami nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman profesi tertentu. Untuk menyelesaikan masalah moral dalam profesi. Untuk membenarkan penilaian moral tentang profesi. Secara gamblang, etika profesi memang dimaksudkan agar individu-individu profesional dapat mengembangkan seperangkat keyakinan, sikap, dan kebiasaan yang harus ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka. Jika dijabarkan lagi, 3 tujuan dari etika profesi yang berkaitan dengan moral profesional ini dapat dikelompokkan menjadi 2 tujuan utama. Pertama, etika profesi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif maupun keterampilan intelek dalam berpikir jernih. Tujuan ini meliputi 5 pokok sebagai berikut. Munculnya kesadaran moral atau kemahiran dalam mengenali masalah moral dalam profesi. Penalaran moral yang meyakinkan, yaitu dapat memahami dan menilai pandangan beberapa dari pihak lain. Koherensi moral dengan membentuk sudut pandang konsisten yang berdasarkan fakta. Imajinasi moral dilakukan dengan mencari tanggapan alternatif terhadap masalah dan mau menerima solusi kreatif dari pihak lain. Komunikasi moral dilakukan untuk mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional. Kedua, etika profesi memiliki tujuan agar individu profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Adapun penjabaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut. Adanya kewajaran moral, yaitu mau dan mampu bertanggung jawab secara profesional, menghormati orang lain dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Toleransi terhadap keragaman dan menghormati perbedaan etnis dan agama, serta menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional.
harapan moral yang didukung dialog rasional untuk menyelesaikan suatu masalah terkait dengan moral profesi. Manfaat ketiga, manfaat etika profesi. Manfaat yang pertama itu meningkatkan produktivitas kerja. Etika profesi mengajarkan kepadanya karyawan untuk menghargai pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Hal itu yang pada akhirnya akan membuat karyawan bisa menyelesaikan target dengan tepat waktu dan merangsang produktivitas kerja. 2. Peningkatan branding merek. Ketika karyawan menampakkan nilai-nilai dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, maka akan dipastikan karyawan menghindari proses pembuangan limbah yang berbahaya pada lingkungan masyarakat. Dengan begitu, maka akan timbul kepercayaan dari masyarakat bahwa perusahaan memiliki prinsip ramah lingkungan. Pada akhirnya, bentuk kepercayaan inilah yang bisa meningkatkan citra merek di mata pelanggan. 3. Beradaptasi dengan perubahan. Pekerja yang memiliki etika profesi adalah suatu bentuk kesuksesan perusahaan, sebab mereka bisa menjadi tim yang bisa dipercaya, diandalkan, bertanggung jawab, dan siap dengan semua perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja. Ini juga membuat perusahaan mudah memutuskan arahan bisnis, karena karyawan akan selalu menghargai dan mendukung apapun yang diputuskan oleh perusahaan. 4. Lingkungan kerja bebas dari masalah. Kamu bisa membayangkan orang yang bekerja tanpa nilai etika profesi. Mereka akan bekerja tanpa arah dan memikirkan orang lain. Dari sana bisa timbul masalah berupa kejahatan dalam dunia kerja seperti seksual harassment, korupsi bekerja tidak sesuai SOP, dan sebagainya. Sebaliknya, karyawan yang taat dan tunduk terhadap etika profesi mereka dapat menghindari penyimpangan itu dan membuat lingkungan kerja menjadi lebih baik. Dari manfaat di atas bisa terlihat beberapa prinsip etika profesi yang umumnya dimiliki atau harus ada dalam diri seseorang karyawan, dan diantaranya prinsip integritas moral, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip bertanggung jawab. Contoh etika profesi dalam dunia kerja. Etika profesi secara mendasar memang berhubungan dengan moral seseorang yang terikat secara profesional dengan apa yang ia kerjakan. Dalam dunia kerja terdapat beragam etika profesi yang patut diketahui. Beberapa contoh etika profesi dalam dunia kerja tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Transparansi. Etika profesi dalam dunia kerja umum bisa dicontohkan lewat transparansi. Etika ini menuntut pelibatan representasi fakta secara akurat. Transparansi mengharuskan seseorang pegawai untuk mengatakan kebenaran secara keseluruhan dan mengomunikasikan dengan jelas dan terbuka tentang yang dilakukannya sebagai pegawai perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan misalnya seseorang pegawai mendapat perusahaan konsultan pajak, mendapat klien dari atasan, mengerjakan catatan pajak dari klien tersebut. Di tengah proses konsultasi, klien ini menawarkan sejumlah uang kepada pegawai dengan harapan agar pegawai mau melakukan beberapa penyelewengan dari pelapor pajak si klien. Jika seorang pegawai tersebut taat pada etika transparansi, maka ia harus membicarakan hal tersebut pada atasannya dan meminta kebijakan perusahaan. Namun, jika ia tidak patuh pada etika transparansi, maka ia akan melakukan kesepakatan dengan klien tanpa pengetahuan perusahaan. 2. Integritas. Etika profesi yang satu ini mungkin paling akrab bagi masyarakat awam karena dapat ditemukan di hampir semua kantor atau lembaga pemerintahan. Etika ini menuntut seseorang pegawai untuk berpegang teguh pada keputusan, terutama ketika ditekan untuk melakukan sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kehormatan dan keberanian bagi seseorang pegawai dalam menghadapi tekanan atau kehendak negatif. Contoh dari etika ini dapat dilihat dari seorang pegawai pemerintahan di dinas tertentu. Misalnya datang seseorang dari perusahaan tambang yang hendak mengajukan penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Karena prosesnya rumit dan sulit dipenuhi, maka seseorang ini hendak memberikan gratifikasi pada pegawai dinas terkait untuk memuluskan rencananya. Jika pegawai tersebut berintegritas, maka ia akan tetap memberi arahan pada seseorang tadi untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam penerbitan AMDAL. Namun, jika pegawai tersebut tidak
berintegritas, maka ia akan menerima. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi teman saya. Nomor 3, loyalitas. Etika profesi yang satu ini secara umum berhubungan dengan relasi pegawai dan perusahaan tempatnya bekerja. Secara profesional, pegawai dituntut memiliki loyalitas kepada tempatnya bernaung. Loyalitas memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan menguntungkan dari hubungan baik antara pegawai dan dapat mengatasi pengaruh dan kepentingan dari luar. Hal ini dapat dicontohkan dengan seorang pegawai memiliki koneksi dengan perusahaan lain dengan sektor bisnis yang sama dengan tempatnya bekerja. Ia mendengar bahwa perusahaan tempatnya bekerja kesulitan mengeksekusi suatu proyek di daerah tertentu, sedangkan perusahaan lain yang ia ketahui juga sedang mengerjakan proyek serupa di daerah lain, dan juga sama-sama mengajukan tender untuk proyek di daerah yang sama. Jika pegawai tadi memiliki etika loyalitas yang tinggi, maka ia akan mencoba mencari solusi dari kesulitan perusahaannya dalam mengeksekusi proyek tersebut secara profesional. Namun, jika pegawai tadi tidak memiliki etika loyalitas, maka ia akan menghubungi koneksinya di perusahaan lain untuk memberikan bahwa eksekusi proyek perusahaannya sedang di ujung tanduk, dan perusahaan lain bisa segera mengajukan penggantian antar waktu di mana pegawai tersebut akan pindah ke perusahaan lain itu. 4. Menjunjung tinggi reputasi. Perusahaan yang memiliki etika profesi ini akan mempertahankan dan melindungi reputasi positifnya dengan membangun budaya kerja yang baik dan motivasional. Hal ini dilakukan juga dengan membuat investor tetap terlibat dan memberikan layanan yang prima bagi klien atau pelanggan. Hal ini dicontohkan dengan kebijakan perusahaan yang tepat mendiskusikan segala perencanaan baik operasional maupun keuangan bersama seluruh investor atau mendiskusikan permasalahan yang ada. Jika perusahaan tidak memiliki etika, maka perusahaan bisa tidak memedulikan peran investor dalam proses pemecahan masalah atau kerugian tertentu. 5. Akuntabilitas. Etika akuntabilitas ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau seorang profesional dengan menerima tanggung jawab atas semua keputusan yang dibuat bersama. Etika ini juga menuntut kedua pihak untuk mengakui kesalahan jika memang terbukti bersalah dalam kepentingan profesionalitas baik perusahaan maupun individu. Etika ini dapat digambarkan dari seorang dokter yang melakukan praktik pengobatan di luar kaidah-kaidah spesialisasinya. Ia kemudian dinyatakan bersalah oleh organisasi keilmuannya dan terancam dicabut izin praktiknya. Jika dokter tersebut beretika profesi yang baik, maka ia akan mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkan praktik kedokterannya. 6. Menghormati kolega. Etika profesi yang juga umum di dunia kerja adalah menghormati profesionalitas orang lain. Hal ini berlaku pada setiap pegawai dalam suatu kantor tertentu, entah ia seorang magang, junior, maupun petugas kebersihan. Hal ini dapat dicontohkan dengan rasa saling menghargai antar pegawai dengan jabatan atau posisi apapun dalam suatu perusahaan. Contoh buruk dari pegawai yang tak beretika adalah cara memperlakukan orang dengan jabatan di bawahnya secara semena-mena, seperti menjadikan anak magang sebagai suruhan untuk melakukan banyak hal di luar kompetensinya. Etika profesi untuk bekerja spesifik. 1. Dokter. Sebagaimana kita tahu, bila dokter terikat dengan kode etik yang mereka miliki atau lembaga kedokteran keluarga, adapun contoh bentuk dari kode etik dokter seperti seorang dokter menjunjung tinggi
menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji dokternya. Dalam mengambil keputusan, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengekang kebebasan atau kemandirian profesinya. Seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. 2. Penasihat keuangan. Penasihat keuangan terikat secara hukum pada kode etik yang dikenal sebagai kewajiban fidusia. Kode etik profesi ini mewajibkan mereka bertindak demi kepentingan terbaik klien. Beberapa kode etik yang harus dimiliki oleh penasihat keuangan seperti objektivitas, integritas, dan kejujuran. 3. Pelaku bisnis. Tak hanya dua profesi di atas saja yang memiliki etika profesi, pelaku bisnis juga memiliki beberapa bentuk kode etik, misalnya menjaga kerahasiaan dan privasi informasi tentang klien atau saat mereka menangani data dari perusahaan sendiri. Kebijakan kepedulian dan pertimbangan. Di sini perusahaan dapat menetapkan kebijakan yang mewajibkan karyawan untuk berperilaku dengan penuh perhatian. Mematuhi hukum maksudnya adalah perusahaan menetapkan pedoman bagi karyawan untuk mematuhi hukum tatkala karyawan mungkin menyimpang dari aturan perusahaan. Itulah sekilas informasi tentang etika profesi yang memiliki peran penting dalam menstabilitas jalannya operasional perusahaan, di samping menjamin keamanan dan kepuasan bagi karyawan sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang isu-isu etika bisnis. Isu-isu yang dicakup oleh etika bisnis meliputi topik-topik yang luas. Isu-isu ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi atau jenjang, yaitu 1. Isu sistemik yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat beroperasinya suatu bisnis atau perusahaan, ekonomi, politik, hukum, dan sistem-sistem sosial lainnya. 2. Isu organisasi yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. 3. Isu individu yang menyangkut tentang pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul dalam kaitannya dengan individu tertentu di dalam suatu perusahaan. Manajemen beretika yakni bertindak secara etis sebagai seorang manajer dengan melakukan tindakan yang benar, dalam kurung doing right thing. Manajemen etika adalah bertindak secara efektif dalam situasi yang memiliki aspek-aspek etis. Situasi seperti ini terjadi di dalam dan di luar organisasi bisnis agar dapat menjalankan baik manajemen beretika maupun manajemen etika. Para manajemen perlu memiliki beberapa pengetahuan khusus. Satu, isu-isu utama etika bisnis di Indonesia. Masalah etika klasis. Di zaman klasik, bahkan juga di era modern, masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat, maka tidak aneh bila masih banyak ekonomi kontemporer yang menggemakan cara pandang ekonomi klasik Adam Smith. Mereka berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak mempunyai tanggung jawab sosial dan bisnis terlepas dari etika. Dalam ungkapan The Drown Leaf, tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomi belakang. Di Indonesia, paham klasik tersebut sempat berkembang secara subur di Indonesia, sehingga mengakibatkan terpuruknya ekonomi di Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Kolusi, korupsi, monopoli, penipuan, penimbunan barang, pengerusakan lingkungan,
penindasan tenaga kerja, perampokan bank oleh para konglomerat adalah seolah-olah yang begitu telanjang di depan mata kita, baik yang terlihat dalam media massa maupun media elektronik. Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi, khususnya oleh para konglomerat, para pengusaha dan ekonomi yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tempat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis dilatari oleh sebuah paradigma klasik bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai, memasukkan gatra nilai etis sosial dalam diskursus ilmu ekonomi. Menurut kalangan ekonomi seperti di atas, akan mengakibatkan ilmu ekonomi menjadi tidak ilmiah karena hal ini mengganggu objektivitas. Mereka masing bersikukuh memegang jargon mitos bisnis moral. Di sini lain, etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Baik, saya akan melanjutkan topik isu-isu etika profesi dari berikut tadi. D. Konflik sosial dan masalah lingkungan. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis dating dari luar yaitu lingkungan masyarakat. Dorongan tidak selalu datang dari luar, akan tetapi sering muncul dari bisnis itu sendiri. Hal ini disebabkan karena bisnismen adalah juga manusia yang lengkap dengan rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, maka secara intern pelaksanaannya akan terbentur pada pertimbangan untuk untung dan rugi yang pada umumnya mendominasi dan menjadi ciri dari suatu bisnis. Oleh karena itu, mereka juga sering terdorong rasa kemanusiaannya untuk menerapkan etika bisnis secara jujur. Bisnismen dituntut untuk lebih banyak memperhatikan aspek-aspek sosial dan menerapkan etika bisnis secara jujur. Konflik kepentingan bisnis dengan masyarakat akan selalu muncul dan kadang sulit untuk menyelesaikannya. Apabila konflik mencapai jalan buntu, maka biasanya masyarakat akan menggunakan tangan pemerintah sebagai penengah. Hal itu yang melatar belakangi ketentuan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha yang akan mendirikan pabrik harus mendapatkan izin HO atau hinder organisasi agar dapat dicegah adanya konflik di kemudian hari. 2. Etika bisnis dan sudut pandang kasus dan peristiwa. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa sangat penting saat ini? Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. A. Kasus Enron. Kasus Enron yang selain menghancurkan dirinya, telah pula menghancurkan kantor akuntan publik Arthur Andersen yang memiliki reputasi internasional dan telah dibangun lebih dari 80 tahun, menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah praktek etika perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik dan tentunya karena lemahnya kepemimpinan para pengelolanya. Dari pengalaman berbagai kegagalan tersebut, kita harus makin waspada dan tidak terpana oleh cahaya dan kilatan. Suatu perusahaan hanya semata-mata dari penampilan saja, karena berkilat belum tentu emas. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena satu, akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. 2, akan dapat meningkatkan motivasi pekerja. 3, akan melindungi prinsip kebesaran berniaga. 4, akan meningkatkan keunggulan bersaing.
B. Etika bisnis dalam periklanan. Berbicara mengenai etika bisnis, kita akan masuk pada pembicaraan yang sifatnya abstrak. Ada dua hal yang perlu dimengerti mengenai etika bisnis, yaitu pemahaman tentang kata etika dan bisnis etika. Merupakan seperangkat kesepakatan umum yang mengatur hubungan antar individu-individu dengan masyarakat dan dengan masyarakat. Etika diperlukan untuk menciptakan hubungan yang tidak saling merugikan. Semua bentuk masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki perangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perangkat aturan tersebut bertujuan menjamin berlangsungnya hubungan baik antar anggotanya. Hal yang sama juga terjadi dalam dua bisnis. Di dua bisnis terdapat pula seperangkat aturan yang mengatur relasi antar pelaku bisnis. Perangkat aturan ini dibutuhkan agar hubungan bisnis yang terjalin berlangsung fair. Perangkat aturan tersebut bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan perusahaan, dan lain sebagainya. Aturan itu mengatur hubungan internal dalam dunia bisnis, seperti bagaimana melakukan bisnis. Berhubungan dengan sesama pelaku bisnis dalam kerangka yang lebih luas, kita juga mengenal istilah Code of Conduct ISO, International Organization for Standardization, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir juga dikenal istilah Global Compact, Deacon Works, Corporate Social Responsibility, yang bertujuan mengatur pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan fair dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut adanya masyarakat sekitar, lingkungan alam, dan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.